Everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Oh, wait. Fuck, I just did. But I went outside for the first time in a few days, and it felt nice, and I might try doing exercise. I wanna forget my bad days, all my bad days, and be okay. Selamat datang di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari kedua. Pembelajaran kita di hari kedua ini adalah pembelajaran jarak jauh. Sebelum saya menyampaikan materi, saya mengucapkan selamat datang murid kami kelas 71 sampai 75 di SMP Negeri 1 Setas Barita. Harapan kami semoga kamu senang dan nyaman dengan segala peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah kita yang tercinta ini. Materi yang saya bawakan adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karena pendidikan itu bertujuan memberikan pengembangan dalam hal spiritual, pengelolaan diri, kepribadian, kemampuan berpikir, berakhlak atau beretika, dan berkualitas. Karena pendidikan merupakan bekal masa depan bagi semua peserta didik. Tetapi, karena penyebaran virus corona atau COVID-19 di dunia khususnya Indonesia membuat proses belajar mengajar di sekolah berubah. Dari tatap maya atau dari tatap muka berubah menjadi tatap maya. Sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Karim nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19, di mana dikatakan bahwa pemberlakuan pembelajaran secara daring dari rumah bagi seluruh siswa, yaitu dengan menyiapkan aplikasi pembelajaran jarak jauh yang dikondisikan dengan situasi sekolah atau kondisi sekolah, dengan memetakan mana yang layak atau mana yang cocok dan tidak cocok sesuai dengan kondisi atau situasi sekolah tersebut. Jadi tidak semua aplikasi bisa digunakan oleh suatu sekolah. Berikutnya adalah pengertian pembelajaran jarak jauh. Apa itu PJJ? PJJ adalah suatu metode pembelajaran yang terkonsep di mana antara pengajar atau guru dan peserta didik tidak dapat melakukan tatap muka atau tidak bertemu dalam satu ruangan secara langsung, tapi bertemu dalam ruangan yang berbeda, yaitu dalam ruangan WhatsApp, Google, Zoom, Facebook, Telegram, dan lain sebagainya dengan menggunakan fasilitas internet. Pendekatan atau metode pembelajaran jarak jauh. Ini adalah sangat penting. Ada 3 metode pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah dalam jaringan. Dalam jaringan ini, semua warga satuan pendidikan menggunakan aplikasi, misalnya WhatsApp, Google, Zoom, Telegram. Dan pengumpulan tugasnya semuanya melalui aplikasi. Artinya, guru memberikan materi atau penugasan dalam aplikasi yang tersebut. Lalu guru juga menagihnya dalam aplikasi, artinya murid mengirimkannya dalam aplikasi. Yang berikutnya adalah luring atau luar jaringan. Pembelajaran ini menggunakan handout, di mana guru memberikan materi dalam bentuk media cetak atau membuat dalam lembaran kertas lalu memberikannya kepada murid. Yang ketiga adalah blended atau campuran. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran campuran antara luring dan daring, di mana guru memberikan materi atau penugasan melalui aplikasi dan murid langsung mengantarkannya ke sekolah kepada guru mata pelajaran. Jadi sekolah kita
melaksanakan pembelajaran yang campuran, yaitu di mana memberikan handout. Jadi guru nanti di pembelajaran kita nanti kalian bisa menghadapinya atau mengikutinya, bahwa guru akan memberikan handout. Ya, jadi semua materi dibuat dalam selebaran kertas, lalu diserahkan kepada murid, lalu itu namanya handout. Lalu di dalam handout itu ada materinya dan juga penugasannya, dan seluruh siswa menulis materinya dan mengerjakan tugasnya dan mengirimkannya. Tugas itu sesuai dengan perintah gurunya, bisa melalui aplikasi, bisa langsung diantar ke sekolah. Jadi walaupun metode pembelajaran itu ada 3, yaitu dalam jaringan, luar jaringan, dan campuran, kita menggunakan yang campuran antara handout dan menggunakan aplikasi. Nanti anak didik kami semuanya bisa melihat bagaimana proses pemberian atau penyerahan handout itu ke setiap siswa. Tujuan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah melindungi warga satuan pendidikan dari COVID-19. Agar kita terlindung dari COVID-19 atau penyebaran COVID-19, maka pembelajaran jarak jauh itu harus diterapkan dengan ketat. Lalu berikutnya mencegah penularan. Yang berikutnya adalah pemenuhan hak belajar murid. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan. Maka pemerintah memenuhi kewajibannya, yaitu tidak bisa dengan tatap muka, maka pemerintah mengadakan pembelajaran jarak jauh. Yang berikutnya adalah sebagai dukungan terhadap psikososial orang tua atau wali. Jadi ini juga dukungan terhadap orang tua atau wali secara psikis dan sosial. Prinsip pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan yang utama. Ya, sangat penting kesehatan dan keselamatan. Karena kita dalam melakukan sesuatu harus sehat dan selamat. Yang kedua adalah pengalaman belajar yang bermakna, di mana walaupun dia pembelajaran jarak jauh, tapi harus memiliki arti atau harus berfungsi. Yang berikutnya adalah fokus pada life skill, artinya fokus pada kecakapan hidup. Yang berikutnya pembelajaran inklusif sesuai dengan jenjangnya. Inklusif artinya berkebutuhan khusus. Ini adalah bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Yang berikutnya adalah komunikasi interaktif dan saling memberi umpan balik. Artinya antara seluruh warga satuan pendidikan, baik kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai, dan orang tua harus saling berkomunikasi dengan baik dan memberi umpan balik. Yang berikutnya adalah tugas yang diberikan bervariasi. Nanti setiap guru akan memberikan tugas yang bervariasi, yang berbeda-beda tagihannya atau bentuk penugasannya. Ya, fasilitas. Dalam pembelajaran jarak jauh ada fasilitas. Yang pertama adalah memanusiakan hubungan. Dalam hal ini maka seluruh guru harus mengetahui profil siswanya, latar belakangnya, dan pekerjaan orang tuanya. Yang berikutnya adalah memahami konsep. Hal ini bisa dilibatkan orang tua. Yang ketiga adalah membangun keberlanjutan. Artinya tantangan yang dihadapi harus dicari strateginya untuk memecahkan atau menghadapi kesulitan itu. Yang keempat adalah memberdayakan konteks. Orang tua terlibat dalam proses pembelajaran anaknya di rumah, karena orang tua merupakan akses yang relevan yang bisa memantau anaknya setiap hari belajar di rumah. Yang kelima adalah memilih tantangan. Orang tua harus memastikan anaknya memiliki keahlian sesuai pilihannya dan menyusun jadwal belajar anaknya di rumah. Artinya orang tua harus berperan penting dalam memfasilitasi anaknya untuk belajar di rumah. Yang kedua adalah kurikulum. Kita ketahui baru kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum K13. Tetapi karena situasi pandemi ini, maka kita menggunakan
kurikulum kondisi khusus, artinya sesuai dengan situasi sekarang ini. Jadi kalau misalnya guru itu mau dalam suatu materi, biasanya di kurikulum K13 itu pembelajaran atau suatu materi itu yang diminta ditagi atau tugaskan adalah 2, maka harus 1 penugasannya. Itu artinya kurikulum kondisi khusus. Yaitu apabila dalam suatu materi penugasannya itu biasanya guru memberikan 2 atau 3, maka dalam kurikulum kondisi khusus ini penugasannya 1. Itu artinya kurikulum kondisi khusus. Kesimpulannya adalah pembelajaran jarak jauh itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru bukan dalam satu ruangan. Artinya bukan bertatap muka, tapi berbeda ruangan, yaitu dengan menggunakan fasilitas bisa di internet, bisa dia menggunakan media cetak atau handout. Jadi 2. Bisa aplikasi dan bisa handout. Ya. Yang berikutnya, pembelajaran itu metodenya adalah ada daring menggunakan aplikasi, luring dia, handout, dan campuran aplikasi handout, lalu diserahkan ke sekolah, lalu diserahkan ke guru mata pelajaran. Demikianlah anak didik kami kelas 7 pembelajaran jarak jauh di masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi pembelajaran jarak jauh ini yang sedang kita pakai ini adalah karena kita nanti tidak tatap muka. Kita akan mengadakan pembelajaran jarak jauh di mana materi-materinya nanti akan diberikan ke handout, lalu anak didik kami mengambilnya ke sekolah, lalu tagihannya sesuai dengan yang diminta guru, bisa disuruh kirim melalui aplikasi atau bisa juga diantar ke sekolah. Dan harapan kami seluruhnya, guru-guru, janganlah tidak mengerjakan semua tugas atau materi yang diberikan guru. Karena pembelajaran jarak jauh ini adalah sangat penting dan merupakan pembelajaran yang resmi yang diberikan oleh pemerintah. Cukup sekian dan terima kasih. Just like the day that I met you, the day I thought forever, said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walked out my life. Why you walk out my life? I get like this every time. On these days that feel like you and me, heartbreak anniversary. Remember every time on the
ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin', ice cream.